Kenapa masih kurang Pak pengacara yang kaitannya sama pajak? Tadi bahwa ada miskomunikasi atau misinformasi gitu. Pengacara itu takut soal itu. Karena mereka di dalam pelajaran itu nggak diberi pelajaran yang sifatnya hitung. Semua pelajaran bersifat kualitatif. Ngarang narasi. Nah, akibatnya yang terjadi adalah mereka sama sekali takut soal hitungan gitu. Ya. Makanya tadi saya katakan itu hoax itu. Satu pendapat yang sengaja dikembangkan akhirnya wah kalau ngitung bukan bidangnya hukum gitu. Akibatnya ya mereka nggak berani. Padahal tadi saya jelaskan belajar pajak nggak harus menguasai akunting secara mendalam, secara tinggi gitu. Kalau komposisinya Pak antara jumlah wajib pajak sama pengacara? Jauh sekali. Wajib pajak itu 40 jutaan. Pengacara pajak sekarang cuman alumni Perjaki cuman hampir 300-an. Masih kurang banget. Di daerah-daerah itu nggak ada yang melakukan advokasi karena kekurangan pengacara pajak. Padahal tadi pajak itu sentral banget. Sangat strategis. Orang harus membayar pajak dalam seluruh kegiatan usahanya. Tapi nggak pernah ada yang melakukan advokasi pembelaan ketika dia diperlakukan yang tadi, hal-hal yang nggak tahu. Ini contoh yang tadi Pak. Bendahara pemerintah namanya, itu siapapun usaha yang namanya plat merah, entah itu dari pemerintah, dari BUMN, BUMD, itu namanya wajib pungut. Lalu mereka kalau punya proyek, mereka harus memungut pajak. Tapi mungut, cuman nggak memberikan bukti store. Lalu yang disalahkan adalah si kontraktornya. Ya kan? Itu kan tidak fair. Nah, siapa yang membela mereka? Itu yang banyak yang nggak tahu. Dan itu perusahaan kontraktor itu banyak sekali di mana-mana. Tapi diperlakukan semacam itu nggak tahu mereka. Itu tuh persoalan. Salah satu contoh. Kalau yang terbanyak kasus apa Pak? Pajak. PBN. Sengketa PBN. Tadi yang saya bilang, karena di PBN itu rentan dengan restitusi, tapi nanti ujungnya diperiksa. Nah, ketika diperiksa dikatakan, ini Anda banyak yang salah, banyak yang macam-macam itu. Tadi contohnya, ketika dia sudah merasa membayar pajak ke bendahara pemerintah, tapi nggak diberikan bukti potong. Lah, waktu diperiksa, itu kesalahan. Nggak diakui dong. Kalau gitu ini bukan PM Anda nggak bisa mengkreditkan ini, karena bukti potongnya nggak ada. Nah, padahal dia bayar realnya. Contoh, maka restitusinya, kalau gitu kebanyakan waktu itu diminta kembali. Contoh-contoh banyak. Pak, yang ini seberapa luasnya peluangnya untuk pengacara pajak sendiri, Pak? Sangat strategis, sangat luas. Persoalannya adalah mindset paradigma dari para pengacara. Pengacara itu jumlahnya sekarang jutaan, tapi coba cuma ratusan yang menjadi pengacara pajak. Ada ketentuan baru atau bukan baru, memang diwajibkan. Itu harus begini, untuk menjadi pengacara pajak, undang-undang mewajibkan dia memiliki kompetensi keahlian gitu. Ada sertifikat pendidikan pajaknya. Nah, itu yang banyak nggak punya kan. Gitu. Kalau ajakan Perjakin Pak ke pengacara? Ya, begini. Masyarakat dipungut pajak itu sesuatu yang wajar karena memang pemerintah sumber pendapatannya dari pajak 90%. Tetapi persoalannya jangan hanya ditekankan kepada bagaimana patuh membayar pajak, tapi juga ketika orang sudah membayar pajak, bagaimana dia diperlakukan dengan adil, dengan patut, tidak dikuyok-kuyok, tidak diperlakukan dengan cara yang tadi tidak fair, dihitung salah, kurang, ditekan, diperiksa. Itu pertanyaannya adalah ketika mereka diperlakukan semacam itu kan sudah tidak menghormati hak-hak mereka. Nah, padahal yang namanya wajib pajak atau lebih tepatnya pembayar pajak itu adalah kontributor untuk APBN yang membiayai seluruh pengeluaran negara, mulai dari gaji pegawai negeri, presiden sampai dan seterusnya, pembangunan, ya, gedung-gedung dibangun, itu semua uang pajak, Pak. Lalu pertanyaannya, kenapa warga negara yang membayar pajak hanya ditekankan hanya untuk patuh? Kenapa tidak hak-haknya juga dihargai? Ya kan? Nah, itu dia menjadi persoalan. Apalagi diperiksa, ditakuti diperiksa, itu nggak sehat. Gitu. Nah, pengacara pajak harus bisa menjadi penyeimbang kontrol kepada kekuasaan yang eksesif, kekuasaan pajak yang berlebihan.
AHPI sukses, Perjaki jaya.